Perkenalkan, nama saya Pananita Udrian dengan nomor NPM 4519210027. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari ASD. Yang pertama, tipe data, variabel, dan operator. Di sini tertera tipe data. Tipe data itu terbagi menjadi char, 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 using chart, int, long, float, double, long double. Deklarasi variabel. Variabel adalah suatu pengenalan yang digunakan untuk menyimpan suatu nilai-nilai dari variabel dapat berubah dalam selama proses dari program. Ya, ini berikut contoh dari variabel. Variabel adalah tempat untuk menampung suatu nilai dan nilai tersebut dapat diubah selama program berlangsung. Operator, macam operator aritmatika dalam pemrograman ya ini. Satu perkalian bintang, pembagian garis miring, modulus atau sisa hasil bagi itu sama dengan persen, penjumlahan pas, pengurangan kurang. Operator aritmatika. Operator dengan prioritas lebih tinggi akan dikerjakan lebih dahulu. Kalau prioritas operator sama, maka yang dikerjakan sebelah kiri lebih dahulu. Tanda kurung akan mengubah urutan pengerjaan. Jadi itu kalau bisa yang dari sebelah kiri dulu gitu. Kecuali kurungnya ya di sebelah kanan, berarti yang dalam kurung dulu pengerjaan. Standar operator. Ini ada beberapa operator ya. Plus prefix increment merupakan penambahan dengan satu. Sama aja sih semuanya. Operator relasi untuk membandingkan dua buah nilai. Nilai salah dinyatakan dengan 0, nilai benar dinyatakan dengan 1. Macam-macamnya nih di bawah. Operator logika digunakan untuk menghubungkan dua buah ungkapan kondisi menjadi sebuah ungkapan kondisi. Macamnya ini. Dan simbolnya operator logika dan. Garis 2, operator logikanya dalam pengertian atau. Tanda seru operator logikanya disebut not atau tidak. Perbedaan tipe data, objek, dan struktur data. Tipe data adalah jenis data yang ditangani oleh suatu bahasa pemrograman pada komputer. Tiap-tiap pemrograman memiliki tipe data yang memungkinkan. 1. Deklarasi terhadap variabel tipe data tersebut. 2. Menyediakan kumpulan operasi yang mungkin terhadap variabel tipe data tersebut. Objek data adalah kumpulan elemen yang mungkin untuk suatu tipe dan tertentu. Misalkan integer mengacu pada objek data 32768 sampai dengan 32767, bit 0 sampai dengan 2255, dan string adalah kumpulan karakter max 255 huruf. Struktur data adalah cara penyimpanan data dan perorganisasian data-data pada memori komputer maupun file pada media penyimpanan secara efektif sehingga dapat digunakan secara efisien, termasuk
operasi di dalam. Mendeskripsikan kumpulan objek data yang sah sesuai dengan tipe data yang ada. Struktur data sama dengan objek data plus. Ini contoh codingan rumus-rumusnya. Nah, ini bisa code program satu. Oke, ini udah habis materi pertamanya. Kita lanjut materi kedua. Materi kedua itu pointer dan struktur. Materi kedua adalah pointer dan struktur. Pointer adalah variabel yang nilainya merupakan address dari variabel yang lain. Penggunaan pointer akan menjadi fatal apabila suatu pointer tidak mempunyai arah yang terdefinisi. Pointer terbagi menjadi 1, 2. Jadi pointer itu terbagi menjadi 2. Pointer dan variabel statis. A. Pointer menunjukkan variabel data. B. Pointer menunjukkan pointer. 2. Pointer dan variabel dinamis. A. Pointer menunjukkan variabel data dinamis tunggal. B. Pointer menunjukkan struktur. Ini penggunaan array pointer seperti ini ya. Ini contoh output program yang sudah jalan dari yang codingan di atas nih. Ini contoh codingan lagi yang kedua. Ini outputnya ya, program udah jalan. A. Pointer dan variabel dinamis. A. Pointer menunjukkan variabel data dinamis tunggal. Ini dia contoh pointer data dinamis tunggal. Ini codingannya nih. Sampai sini get. Ini outputnya. Program yang jalan nggak nih programnya ini? Kalau programnya jalan ini berarti. B. Pointer menunjukkan struktur. Contoh 4 adalah penampilan pointer P dan pointer Q disiapkan untuk menunjukkan atau mencatat alamat address. Struktur variabel yang bisa disebut node dalam struktur terdiri 2 atribut, yang itu nilai UTS dan nilai UAS. Berarti di sini menunjukkan pointer struktur nih. Di sini ada nilai UAS ini sama nilai UTS. Itu programnya. Ini jalan program. Ini soal latihannya. Oke, untuk materi kedua juga udah cukup. Next materi lagi.
Judul materi, abstrak data type atau ADT. Abstrak data type atau ADT adalah definisi dari tipe yang sekumpulan primitif atau operator dasar terhadap tipe tersebut. Tipe diterjemahkan menjadi tipe terdefinisi dalam bahasa pemrograman yang bersangkutan. Misalnya menjadi struktur dalam bahasa C, primitif dalam konteks pemrograman prosedural. Diterjemahkan menjadi fungsi dan prosedur. Struktur data merupakan teknik atau strategi untuk mengimplementasikan sebuah ADT. ADT atau lebih merupakan deskripsi logika. Struktur data merupakan cara membentuk, mengkonstruksi, mengaransemen, mengkomposisikan atau mengorganisasikan data. ADT, stack, queue, priority, queue, dictionary, set, sedangkan struktur data, array, linked list, table, tree. ADT dapat merupakan tipe data dasar umum dari diberi nama baru atau merupakan kumpulan tipe data yang diberi nama baru. Untuk pembuatan ADT digunakan keyword atau tipe def. Poin kedua, class. Class merupakan struktur data objek dari objek. Sebuah class yang menyerupai struktur data dibuat dengan menggantikan kata struktur class. Persamaan struktur dengan kelas pada cara deklarasikan, mendefinisikan, dan cara akses. Sedangkan perbedaan struktur dengan kelas adalah kelas mempunyai akses specifier atau penentuan akses, sedangkan struktur tidak mempunyai akses specifier, penentuan akses. Ini ada persamaan struktur dengan kelas, perbedaan struktur dengan kelasnya. Cara mendeklarasikan, cara mendefinisikan, cara akses. Cara kelas mempunyai akses specifier, struktur tidak mempunyai akses specifier. Ini perbedaannya. Persamaan struktur dengan kelas, perbedaan struktur dengan kelas. Kelas digunakan untuk mendefinisikan objek. Contoh, tipe data digunakan untuk mendefinisikan variabel. Objek melingkupi anggota data dan fungsi anggota. Nama kelas biasa dimulai dengan huruf besar. Ini contohnya. Ini outputnya contoh yang tadi ini di atas. Codingannya ini program yang jalan yang tadi kita coding. Sama juga begitu. Ini menggunakan 3 atribut ya, nama, NPM, dan IPK. Itu juga keluar di bawahnya. Oke, materi ketiga udah cukup kayaknya. Kita next lagi ke materi keempat. Oke, di materi keempat judul materinya ya linked list, stack, atau queue. Linked list. Linked list adalah sejumlah objek yang di-link atau dihubungkan dengan yang lainnya sehingga membentuk suatu list. Linked
List merupakan array dinamis. Variabel bertipe array merupakan suatu tipe data yang bersifat statis di mana ukuran dan urutannya sudah pasti. Ada peraturan penyisipan dan penghapusan elemen dapat dilakukan di awal, di tengah, maupun di akhir. Struktur linked list terbagi menjadi 4, yaitu linear single linked list, linear double linked list, circular single linked list, circular double linked list. Itu terbagi 4 ya, menjadi 4. Ini yang pertama, linear single linked list. Untuk linear single linked list, menyisipkan dan menghapuskannya dapat dilakukan di akhir dan di tengah. Jadi di awal dan di tengah, di akhir ya. Dari gambar di atas dapat dilihat ada 4 simpul nomor 1 sampai dengan 4. Setiap simpul record terdiri dari 2 elemen, yaitu field info dan field link. Field info bertipe integer yang menyimpan nilai 22 berarti ini. Field link bertipe pointer untuk menyimpan alamat simpul-simpul pertama nomor 1. Ditujukan untuk pointer first. Simpul terakhir nomor 4 ditujukan pada pointer last. Proses yang dilakukan adalah 1. Inisialisasi, yaitu persiapan pembuatan linked list. 2. Membuat sebuah simpul. 3. Membuat sebuah simpul awal. 4. Menambahkannya ke dalam linked list. Ini contohnya. Bisa dilihat. Ini outputnya. Yang kedua, linear double linked list. Untuk linear double linked list, penyisipan dan penghapusan dapat dilakukan di awal, di akhir, dan di tengah. Di awal, di akhir, dan di tengah ya berarti. Dari sini ke sini dulu, balik lagi, baru bisa. Linear double linked list adalah double linked list lurus dengan pointer ganda, yaitu ada 2 pointer. Jadi dalam struktur simpul ada 2 elemen field variable yang bertipe pointer. Yang pertama menunjukkan atau berisi alamat simpul sebelumnya atau preview node, dan yang kedua menunjukkan simpul berikutnya atau next node. Ini proses yang dilakukan adalah realisasi, yaitu persiapan pembuatan linked list. Dua, membuat sebuah simpul. Ini. 3, membuat sebuah simbol awal. Melakukan insert kanan sisip elemen terakhir dalam linked list. Melakukan insert kiri sisip elemen kiri ke sebuah linked list. Sama sih semuanya. Yang ketiga, circular single linked list. Circular single linked list adalah single list di mana link simpul terakhir bukan diisi dengan null, melainkan diisi dengan alamat simpul pertama, yaitu simpul yang ditunjukkan oleh pointer first, sehingga menciptakan efek melingkar sesuai arah jarum jam.
sesuai dengan arahnya. Berarti dari sini nih awalnya ke first, dari akhir ke pertama gitu. Dia membuat simpul awal, membuat simpul sebuah simpul ya. Yang empat, circular double linked list adalah doubly linked list di mana pointer right simpul paling kanan berisi alamat simpul paling kiri dan pointer left simpul paling kiri berisi alamat simpul paling kanan, sehingga menciptakan efek melingkar baik menurut arah jarum jam maupun arah sebaliknya. Double linked list circular adalah linked list dengan menggunakan pointer, di mana setiap node memiliki 3 field elemen, yaitu satu field pointer menunjukkan pointer berikutnya, next atau right. Satu field menunjukkan pointer sebelumnya, serta sebuah field yang berisi data untuk node tersebut. Double linked list circular pointer, next, dan pref yang menunjukkan ke dirinya sendiri secara sirkular. Ini membuat sebuah simpul. Poin kedua, stack atau tumpukan. Pivot atau stack adalah sebuah atau adalah suatu metode pembuatan linked list di mana data yang masuk paling akhir adalah data yang keluar paling awal. Artinya, data yang terakhir kali dimasukkan ke dalam stack akan menjadi data pertama kali dapat diambil dari stack. Sedangkan data yang pertama kali dimasukkan ke dalam stack akan menjadi data yang terakhir kali bisa diambil dari stack. Berarti itu yang pertama masuk nih bukan berarti dia yang pertama keluar. Yang akhir masuk itu bisa pertama keluar. Ini deklarasi struktur simpul dan pointer. Contoh codingan. Nah, ini dia outputnya. Contoh tadi yang di atas. Itu dia akan di atas masukin nilai 10, 63, 28, 66, 22. Poin ketiga, QE atau antrian. Adalah suatu metode pembuatan linked list di mana data yang dimasukkan paling akhir adalah data yang keluar paling akhir juga. Artinya data yang terakhir kali dimasukkan ke dalam QE
akan menjadi data terakhir pula yang dapat diambil dari QI atau antrian. Sedangkan data yang pertama kali dimasukkan ke dalam QI atau antrian akan menjadi data yang pertama kali bisa diambil dari antrian. Mengikuti konsep FIFO first in first out. Berarti itu yang pertama masuk, pertama keluar. Adalah elemen yang pertama masuk akan menjadi elemen yang pertama keluar. Ini dia contoh ketiga, ini output yang keluar. Kalau programnya jalan. Oke, untuk materi keempat cukup kita next materi lagi. Bubble sort. Oke, materi kelima. Bubble sort atau cell sort. Cell sort atau pengurutan. Sort pengurutan. Untuk melakukan proses pengurutan tersebut dapat digunakan berbagai macam cara atau metode. Beberapa metode diantaranya adalah bubble sort atau cell sort. Bubble sort pengurutan secara gelombang. Membandingkan elemen yang sekarang dengan elemen yang berikutnya. Jika elemen sekarang lebih besar elemen berikutnya, maka ditukar. Metode pengurutan gelombang bubble sort menginginkan larik terurut menaik, maka elemen larik yang berharga paling kecil dipindahkan ke ujung kiri larik, mempunyai proses pertukaran. Proses metode ini dilakukan sebanyak N1. Langkah pas dengan N adalah urutan larik. Pada akhir setiap langkah ke satu, larik N1 akan terdiri atas dua bagian yang sudah terurut, yaitu L dalam kurung 1 titik L dan bagian yang belum terurut L 1 tambah N. Sedangkan langkah terakhir proses larik L 1 titik L yang terurut menaik, mesti bubble sort ya. Ini dia contoh satu pengurutan program pengurutan gelombang bubble sort. Ini dia udah keluar programnya. Cell sort. Cell sort metode cell sering disebut juga metode pertambahan menurun. Metode ini mengurutkan dengan cara membandingkan suatu data dengan data lain yang memiliki jarak tertentu. Kemudian dilakukan penukaran jika diperlukan. Algoritmanya sebagai berikut ya. Materi kelima udah cukup, kita next materi lagi.
Merge sort dan quick sort. Sort pengurutan. Untuk melakukan proses pengurutan tersebut dapat digunakan berbagai macam atau cara metode. Beberapa metode diantaranya adalah merge sort atau quick sort. Merge sort merupakan metode ini sering digunakan pada pengurutan berkas. Mula-mula diberikan dua kumpulan data yang sudah dalam keadaan terurut. Kedua kumpulan data tersebut harus dijadikan satu tabel sehingga dalam keadaan terurut. Algoritmanya sebagai berikut. Fungsi merge sort. Ini contoh codingan lagi pengurutan merge sort. Hmm. Ini outputnya programnya yang tadi di coding jalan ya. Oke, quick shot. Membandingkan suatu elemen atau disebut preport dengan elemen yang lain dan menyusun demikian rupa sehingga elemen-elemen lain yang lebih kecil daripada pivot tersebut terletak di sebelah kirinya dan elemen-elemen lain yang lebih besar daripada pivot tersebut terletak di sebelah kanannya. Sehingga demikian telah terbentuk dua sublist yang terletak di sebelah kiri dan kanan dari pivot. Lalu pada sublist kiri dan sublist kanan kita anggap sebuah list baru dan kita lakukan proses yang sama seperti sebelumnya. Demikian seterusnya sampai tidak terdapat sublist lagi. Sehingga di dalamnya telah terjadi proses recursive. Ini algoritma sebagai berikutnya. Fungsi quicksort. Contoh kedua, quicksort. Ini jalan ya programnya. Oke, materi ke-6 udah selesai.
Judul materi, sequence search, dan Fibonacci search. Search atau pencarian. Pencarian merupakan proses yang fundamental dalam pemrograman. Mencari data dengan menelusuri tempat penyimpanan data. Tempat penyimpanan data dan dalam memori data berupa array atau linked list. Beberapa metode diantaranya adalah ya, sequential search, Fibonacci search, binary search, interpolation search. Sequential search, pencarian secara sekuensi, adalah proses membandingkan setiap elemen larik atau satu persatu secara beruntun dari elemen pertama sampai elemen yang dicari ditemukan. Data yang ada pada array dibandingkan suatu persatu dengan data yang dicari. Pencarian ini hanya dilakukan pengulangan dari 1 sampai dengan jumlah data. Pada setiap pengulangan dibandingkan data ke I dengan yang dicari. Apabila sama, berarti data telah ditemukan. Sebaliknya, apabila sampai akhir pengulangan tidak ada yang sama, berarti data tidak ada. Algoritma pencarian dengan metode sequential search atau pencarian sekuensial adalah: satu, tentukan dan simpan data dalam satu array. Dua, tentukan fungsi pencarian sekuensial. Tiga, fungsi pencarian sekuensial sebagai berikut. 4. Masukkan data yang akan dicari. 5. Kerjakan langkah 3. Jika ketemu, kerjakan langkah 6. Jika tidak ketemu, lakukan langkah 6. Cetak data tersebut. 7. Selesai. Ini contohnya. Outputnya keluar ya. Fibonacci search merupakan pencarian sebuah elemen dalam sebuah array suatu dimensi dengan menggunakan angka Fibonacci sebagai titik-titik indeks elemen array yang isinya dibandingkan dengan nilai yang dicari, misal n. Salah satu syarat pencarian Fibonacci search adalah data sudah dalam keadaan terurut. Berarti data udah terurut. Ini prosesnya. Codingannya lagi. Ini outputnya keluar. Oke.